warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 bagian 12 yaitu tentang VPN tunneling. Untuk cakupan materinya yaitu yang pertama ada konsep VPN tunneling, yang kedua ada jenis-jenis VPN tunneling. Langsung aja ke materi yang pertama yaitu tentang konsep. VPN atau Virtual Private Network secara umum dapat digunakan ketika menginginkan acara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan tunneling untuk membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Di antara cabang kasus yang implementasi yang bisa digunakan pada VPN tunneling adalah menghubungkan antar site. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya sudah lumayan besar yang dimana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan cabang. Permasalahannya adalah antara kantor pusat dan kantor cabang terdapat geografisnya yang jauh. Misalkan terpusat dia berlokasi di Jakarta dan kantor cabang berlokasi di Semarang. Antara lokal di Jakarta Pusat dan lokal di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Misal, suatu perusahaan datanya sama, jadi biar bisa sharing, itu pengen aksesnya lebih mudah. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik ataupun kabel, ataupun berusaha pasti memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, pada perusahaan tersebut bisa menggunakan yang namanya fitur VPN tunneling. Jadi antara kantor pusat dengan kantor cabang itu terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Nah, tunnel itu disebut terowongan. Jadi sebagai interval kedua yang menghubungkan antara kantor pusat dengan kantor cabang, syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian, dua mikrotik tersebut terkoneksikan dengan internet. Untuk internetnya, pilih menggunakan cloud. Selanjutnya itu susunan topologi. Susunan topologi diantaranya yaitu NAT, mikrotik 1, mikrotik 2, PC1, dan PC2. Antara kedua mikrotik tersebut sudah terkoneksi kan dengan internet di mana internetnya menggunakan CloudNet. Bahwasannya antara lokal dan dengan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokalnya sendiri. Hubungan PC2 dengan mikrotik cabang, PC1 dengan mikrotik pusat, jadi glosnya adalah kantor pusat dengan cabang bisa saling sharing data. Implementasi antara router pusat dengan router cabang itu dia tidak langsung terkoneksikan dengan kabel, jadi terkoneksinya dengan interface yang namanya tunnel. Setting hostname, caranya untuk mikrotik pertama dengan nama router pusat dan untuk mikrotik kedua dengan nama router cabang. Sebelum ke Winbox, kita harus menggunakan routing terlebih dahulu antara PC dengan Pinetlab kita agar keduanya bisa saling terkoneksi. Yang pertama, buka command prompt-nya lalu lakukan routing antara PC dengan Pinetlab-nya. Yang kedua, klik Run as Administrator. Kemudian lakukan routing untuk perintahnya bisa menggunakan route add. Kemudian definisikan network pada Pinetlab. Nah, apa yang dimaksud dengan network Pinetlab itu? Jadi untuk netnya itu untuk cloudnya ini menggunakan CloudNet dan CloudNet itu menggunakan IP kelas A yang definisi 10.1.37.0. Subnet masknya itu 255.255.255.0. Gateway-nya masukkan IP Pinetlab kita, sesuaikan dengan Pinetlab masing-masing. Lalu buka aplikasi Winbox. Kita coba hubungan antara mikrotiknya dengan aplikasi Winbox. Cek terlebih dahulu mikrotik yang pertama dapat IP address berapa yang dapat dari konfigurasi. Banyak itu kalau misalkan mikrotik terhubung ke internet itu namanya konfigurasi 1. Konfigurasi 1 itu IP-nya bisa secara DHCP ataupun manual. Caranya yang pertama login terlebih dahulu, ketik admin, lalu enter. Yang kedua passwordnya kosongkan saja lalu enter lagi. Yang ketiga ketik N lalu enter. Yang keempat
Ctrl plus C enter. Yang kelima, cek IP address-nya, ketik IP address print, lalu enter. Yang terakhir, lalu cek MikroTik keduanya sama kayak MikroTik yang pertama. Langsung koneksikan dengan aplikasi Winbox. 1. Connect ke MikroTik yang pertama, pastikan untuk Roman agent-nya kosong, lalu klik connect. Yang kedua, lalu koneksikan dengan MikroTik yang kedua, sama caranya dengan yang pertama. Untuk MikroTik yang pertama, setting hostname-nya dengan nama ruang pusat. Klik menu sistem, lalu ke identity, dan ganti namanya dengan ruang pusat, apply, lalu OK. Untuk MikroTik yang kedua, setting hostname-nya ganti dengan nama ruang cabang. Klik menu sistem, lalu ke identity dan ganti namanya dengan ruang cabang, lalu apply, lalu OK. Jadi untuk hostname-nya sudah terganti, kita ganti deskripsinya juga. Kita implementasikan untuk yang router pusat. Yang pertama, matikan DHCP client. Yang kedua, pergi ke menu IP. Yang ketiga, lalu ke DHCP client. Yang keempat, kemudian untuk bagian router, pastikan tidak ada yang mengarah ke internet. Yang kelima, kemudian untuk DNS-nya kosong. Yang keenam, kita coba masuk ke MikroTik pertama karena IP sudah tidak ada, jadi bisa kita lakukan konfigurasi lagi. Yang ketujuh, klik 2 kali pada router MikroTik pertama. Yang kedelapan, ketik IP root print, lalu kosong. Yang ke-9, ketik IP DNS print, lalu kosong. Yang ke-10, ketik IP address print, lalu kosong. Langsung aja implementasikan yang pertama. Pertama, penambahan parameter IP address yang mengarah di internet, yaitu di Ether 1. Kedua, ketik IP address lalu add address 10.0.136.146 per 24. Itu kalian bisa bebas, lalu interface, lalu enter 1, lalu enter lagi. Yang ketiga, lalu ketik IP address print, lalu enter. Yang keempat, kemudian masuk pada menu IP root untuk melakukan parameter gateway. Yang kelima, ketik IP root, lalu print, lalu enter. Yang keenam, tambahkan gateway yang mengarah ke internet. Ketik IP root add gateway, lalu lihat IP dari net, bisa lihat di VMware. Yang ketujuh, masuk pada bagian DNS. Yang kedelapan, ketik IP DNS set server 8.8.8.8 lalu enter. Yang ke-9, ketik IP DNS print lalu enter. Yang ke-10, kalau sudah terisi, coba kita koneksikan dengan internet. Yang ke-11, ketik ping 8.8.8.8 lalu enter. Dan yang terakhir, coba yang menggunakan domain ketik ping google.com lalu enter. Lakukan hal yang sama pada ruang cabang. Materi yang selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis VPN tunneling. Yang pertama ada EOIP. Yang kedua ada PPP atau PPTP. Yang kedua L2TP. Yang ketiga PPPoE. Konfigurasi EOIP. EOIP atau Ethernet over IP adalah protokol pada MikroTik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP merupakan protokol proprietary MikroTik atau support terhitung di Linux namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router MikroTik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet. EOIP tunnel menghubungkan antara seat yang dimana antara seat itu harus memiliki network yang sama, interface, lalu add, lalu EOIP tunnel. Untuk konfigurasi EOIP tunneling, yang pertama buka pada menu Winbox ruang pusat kita, yang kedua klik menu interface, yang ketiga lalu klik tambah, yang keempat lalu cari EOIP tunnel, yang kelima untuk name-nya saya namakan EOIP tunnel to cabang remote, yang keenam remote address-nya ketikkan IP address router cabang, yang ketujuhnya untuk tunnel ID-nya itu 25 lalu apply dan OK. Nah, di sini belum terdapat tanda R yang biasa dikenal dengan running karena kita belum menambahkan pada router cabang.
Yang pertama, buka Winbox pada router cabang. Yang kedua, buka menu interface. Yang ketiga, tambahkan lalu cari EOIP tunneling. Yang keempat, untuk namanya saya namakan EOIP tunnel to pusat. Yang kelima, remote address-nya ketikkan IP address pada router pusat. Yang keenam, tunnel ID-nya 25. Nah, di sini sudah berhasil ada tanda running atau R. Nah, di sini kita coba ping dari router cabang ke router pusat. Yang pertama, buka menu Winbox router pusat. Yang kedua, ping atau IP dari router cabang. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu jenis yang kedua yaitu tentang PPP atau point to point protocol, yaitu digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Yang jenis selanjutnya yaitu PPTP, Point to Point Tunneling Protocol, yaitu merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. Merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PTP client. Dapat digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS mendukung PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP IP 1723 dan IP protokol 47 GRE atau Generic Routing Encapsulation. NAT helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan NAT. Yang selanjutnya, cara mengkonfigurasikan PPTP. Untuk PPTP bekerja layaknya klien dan server. Untuk yang sisi server, misal saya contohkan di ruang pusat, dan untuk sisi klien saya contohkan di ruang cabang. Karena PPTP bekerja layaknya server dan klien, maka harus dikonfigurasikan terlebih dahulu. Untuk IP atau untuk interface yang mengarah ke kliennya dengan IP address, dan untuk Ether 2 di ruang pusat harus diisi IP address yang nantinya akan menjadi gateway untuk PPC1, dan juga kita perlukan konfigurasi IP address pada Ether 2 di ruang cabang yang nantinya akan menjadikan gateway untuk PCP2. Selanjutnya, kita masuk ke ruang pusat terlebih dahulu. Yang pertama, masuk pada menu IP. Yang kedua, lalu ke address. Lalu di add atau plus. Yang ketiga, untuk Ether 2 yang ada di ruang pusat, saya coba definisikan 192.168.1.1/24. Interface. Yang keempat, interface-nya Ether 2 karena mengarah ke klien. Yang kelima, lalu klik apply dan OK. Kemudian setting pada ruang pusat yaitu DHCP server, sehingga nanti PPC mendapatkan IP secara otomatis. Caranya, yang pertama, pergi kepada bagian IP, lalu klik DHCP server, lalu ke menu DHCP stop, lalu untuk DHCP server interface-nya yaitu Ether 2, lalu di next-kan saja sampai akhir. Selanjutnya, lalu coba request pada PC1. Yang pertama, klik 2 kali pada PC1. Yang kedua, ketik IP DHCP dan akan ada pemberitahuan IP address secara otomatis. Yang ketiga, lalu ketik show IP, lakukan hal yang sama pada PPC2. Untuk yang addressingnya pada Ether 2 sudah bisa. Karena sudah berhasil, jadi langsung konfigurasi PPTP. Yang pertama, buka menu Winbox ruang pusat. Yang kedua, pergi pada menu PPPP. Yang ketiga, lalu cari pada menu interface yang namanya PPTP server. Yang keempat, lalu nanti enable-nya checklist dan nanti apply lalu OK. Nah, sudah aktif PPTP-nya ketika kita sudah checklist. Nah, di sini misal kalian pengen untuk sisi kliennya, ketika dia ingin terhubung ke PPTP tunnel ke kita, dia menggunakan username dan password. Maka dari itu kita bisa bikin username dan passwordnya pada sisi PTP servernya di menu secrets. Yang pertama, caranya ke menu secrets. Yang kedua, klik add atau plus. Yang ketiga, name-nya bebas, misalnya PPTP di LAN. Yang keempatnya untuk passwordnya misalnya 123 dan cari yang gampang aja. Yang kelima, untuk service-nya kalian pilih PPTP. Yang keenamnya untuk local address itu adalah IP pada interface tunnel si servernya. Misal saya kasih IP address 10.10.10.1. Yang ketujuh, untuk remote address-nya didefinisikan pada ruang cabang. Misal
saya kasih IP address 10.10.10.2. Yang ke-8-nya lalu apply dan oke. Setelah berhasil mengkonfigurasi PPTP server, kita coba PPTP klien pada sisi ruang cabang. Yang pertama, pergi pada menu PPP, lalu pergi pada menu interface, lalu klik add. Kalian add-nya pilih yang namanya PPTP client. Lalu untuk isi generalnya biarkan saja PPTP out 1, lalu fokuskan pada menu deal out saja karena di menu ini ada informasi terkait konektor. Lalu konektor ini kita hubungkan pada ruang pusat, jadi kita definisikan IP dari ruang pusat. Lalu isikan IP statiknya terpusat. Untuk username dan passwordnya masukkannya sudah kita buat pada DHCP server, lalu apply dan oke. Nanti akan ada informasi running atau error, berarti itu sudah berjalan. Kalau misalkan sudah berjalan, kalian bisa cek ke menu IP lalu ke address, nanti akan terdaftar IP address tunnelnya. Jenis yang kedua yaitu L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol. Salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2E. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentifikasi sama dengan PPTP, akan tetapi untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP atau IPsec. Jenis yang selanjutnya itu tentang PPPoE. PPPoE atau Point-to-Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien dan menggunakan IP public, memberikan autentifikasi, enkripsi, dan kompresi. PPoE hanya bekerja dalam satu jaringan atau one broadcast domain. Segitu aja penjelasan bab 1 bagian 12 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you.